Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dika Suni Pertama. Di sini aku akan melakukan tugas kimia. Kalian sadar gak sih, setiap kita melakukan keseharian itu kita tuh pasti ada reaksi kimia yang kita lakukan, baik secara itu sadar ataupun tidak sadar. Dan kali ini aku akan memberitahu reaksi kimia apa saja yang kita lakukan saat kita melakukan keseharian kita. Simak terus ya. Oke teman-teman, untuk kegiatan pertama kita akan menggosok gigi. Dan saat kita gosok gigi, pasta odol kita ini mengandung senyawa fluorid. Ini nggak di endorse ya. Dimana reaksi kimianya itu senyawa ion fluorid ini, reaksi kimia itu ion fluorid dan kalsium fosfat. Nah, jadi itulah reaksi kimia saat kita menggosok gigi. Maka gigi kita bisa jadi putih. Oke, saya akan gosok gigi dulu. Oke teman-teman, setelah saya gosok gigi, saya akan membuat susu. Jadi saya biasanya kalau mau pergi sekolah tuh saya membuat susu dan sarapan. Jadi karena hari ini nggak sekolah, saya hanya membuat susu saja untuk kebutuhan kalsium. Oke, jadi saat bubuk susu ini bertemu dengan air panas, itu akan terjadi reaksi Maillard. Ya, itu juga termasuk reaksi kimia juga. Terus bukan hanya reaksi Maillard, susu juga memiliki reaksi lain. Jika difermentasi, susu akan menjadi yogurt. Saya tidak bisa melakukan itu karena saya mempunyai keterbatasan waktu. Mungkin saya akan melakukan itu di lain waktu ya teman-teman. Jadi itu saja reaksi kimia saat kita membuat susu. Oke teman-teman, karena hari ini sudah siang, kita akan makan siang dengan menu saya makan siang yaitu telur ceplok. Nah, saat kita menggoreng telur ini itu ada reaksi kimianya. Karena saat kita buka telur ini terus kita masukkan ke minyak yang panas, itu proteinnya akan berubah bentuk. Nah, itu namanya reaksi koagulasi. Itu reaksi permanen. Karena permanen dia nggak bisa kembali ke bentuk cairnya teman-teman sebelum kena panas ya. Saat kita makan aja ada reaksi kimianya saat menggoreng. Itu namanya kimia. Oke, sekian dari saya teman-teman. Saya akan goreng telur dulu buat makan. Oke, simak terus ya. Oke teman-teman, karena berhubungan sudah sore, saya memutuskan untuk jalan-jalan keluar. Nah, di luar ini juga ada reaksi kimia loh. Kalian lihat tanaman yang kalian lihat ini sedang bekerja keras. Mereka menggunakan cahaya matahari, karbon dioksida, dan air untuk menghasilkan glukosa lewat fotosintesis. Kimia alami yang luar biasa. Bahkan saat kita di luar rumah pun itu ada reaksi kimia. Saat kita jalan, saat kita dalam rumah, saat kita melakukan keseharian. Oke, sepertinya videonya sudah selesai sampai sini. Jadi kesimpulannya adalah reaksi kimia bukan hanya bisa dihasilkan dari eksperimen, namun dalam kegiatan kesehari-harian kita juga ada reaksi kimia, baik itu disadari ataupun tidak disadari, baik itu dalam rumah, di luar rumah. Sebenarnya masih banyak sih reaksi kimia yang bisa saya perlihatkan, tapi ya durasinya nggak cukup. Oke, sekian dari saya di Suni Pertama dari kelas 10G. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.